Halo, pembaca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Bang Nur. Nah, ini setnya agak berbeda ya kita, Bang. Ini di mana kita ini? Kalau mungkin pembaca Batam Pos lihat ini di mana ini, lokasinya di mana gitu. Tapi saya spill sedikit. Lokasi ini lokasi yang di tengah kota, tapi ramai penduduknya di sini. Nah, di mana dia? Di Balai Kolam. Balai Kolam. Ya. Nah, ini di tengah-tengah sudah ada ini. Ini bukan warga biasa. Warga luar biasa. Kalau kelihatannya kan ini Ya. lagi ngopi-ngopi. Nah, ini bukan. Ini anggota Dewan DPRD Batam, Provinsi Kepri, Komisi 4. keempat ya Bang ya. Nah, ini Dari- Bang Uba, Dari Partai Hanura. Partai Hanura. Bang Uba ingat sekali. Uba ingat Sigalingging. Ya. Nah, ini Bang Uba lagi bersama konstituennya, masyarakat di sini. Nah, ini apa nih Bang kita mainkan nih? Ya. Ya, kita coba ini ya, Pak. Diskusi bincang-bincang ringan bincang aja soal ya. Masalah air dulu ya. Sarai. Nah, Gini Bang, ini sempat viral kemarin nih Bang. Mungkin apakah warga Balai Kolam merasakannya ya? Ya. Kalau dulu kan air mati. Abang sempat berapa kali tuh ke BP Batam BP. itu demo sampai ngambil air Ambil air di Jembatan Simpang Jam. Simpang Jam. Ya. Nah sekarang ada yang viral nih Bang. Nah, Air bercacing Bang. itu. Gimana itu barang tuh Bang? Diminum pula nanti sama warga Oh, kita iya, kan. betul. Waduh. Nah, ini kan gawat nih Bang. Nah, Bisa sakit perut ya. sakit perut nih Bang. iya betul. Sudah BPJS kesehatan itu Iya. mahal, tiba-tiba ini Betul. pula Bang bercacing pula ini. Nah, Ya. kira-kira menurut Abang gimana Bang? Ya inilah yang memprihatinkan ya. Saya kira apa ya? Begini dia. Kalaupun misalnya tak bisa memberikan pelayanan yang maksimal, jangan bawa penyakit kan gitu. Oke. Nah itu dia. Artinya dengan apa yang kita lihat dan ketahui dari informasi media, air kualitasnya sangat buruk. Bukan saja keruh, tapi juga ada cacing dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah harus disikapin secara serius oleh pimpinan BP Batam. Jadi nggak bisa lagi himbauan. Sudah harus ada semacam SOP lah ya, yang memang masyarakat itu harusnya mendapatkan pelayanan dalam batas waktu kapan gitu. Itu saya kira itu yang sampai hari ini belum kita dengar. Yang kita tahu dapat teguran saja. Itu betul aja. Iya, tapi padahal kan pelayanan ini kan pelayanan yang primer, yang paling mendasar. Nggak boleh lah, saya kira lagi kita sebenarnya sudah melihat ini sudah sebagai apa ya, sebagai sebuah pelayanan yang tidak serius gitu. Jadi terkesan ini seperti main-main ini pengelola air ini. Iya. Iya, karena kita bayangkan misalnya masyarakat juga pilihannya ada yang menampung air hujan, ada yang mengambil dari sumber air itu kualitasnya jauh lebih baik. Ya kan? Padahal sifatnya yang ini pelayanan namanya. Nah, ya. Saya kira ini nggak bisa ditolerir ya kalau menurut saya. Nah, itu. Kalau sejauh ini ada nggak ya di wilayah Temuan-temuan Abang di temuan di wilayah. wilayah kita ini, Bang? Di Kalau Balai Kolam ini. Kalau kita di Balai Kolam ini, warga kan sebagian itu menggunakan sumur, sebagian menggunakan kios. Kios ya. Nah, persoalannya kalau kios ini airnya macet. Jadi distribusinya yang macam apa ya, kadang-kadang bertengkar ini antara masyarakat dengan pengelola. Ribut, karena airnya itu debitnya kecil sekali. Kecil ya. Itu dia. Nah, tentu juga kita belum cek misalnya kualitas yang mereka terima, karena bisa aja kan airnya macet. Jadi bukan hanya di Balai Kolam ini aja macet, tapi saya juga di Kampung Air, ya, juga sama sekali kadang-kadang warga nggak mendapatkan air itu. Padahal di regulasi yang ada warga berhak mendapatkan. Iya, berhak dapat. Mau dia berhak tinggal di dapat. mana, mau di mana pun tetap harus. Itu Iya. karena itu ada dalam Iya. Undang-Undang Dasar kita ya Bang Iya. ya, dalam Iya. bahwa Ya, air undang-undang itu pelayanan publik juga saya kira, ya. Termasuk juga undang-undang sumber daya air itu, mereka punya kewajiban yang harusnya memenuhi itu. Nah, apa yang kita khawatirkan sebenarnya tidak saja dari sisi pelayanan masyarakat dirugikan, tapi image Batam sebagai kota pariwisata Ya. menjadi tercemar. Udah pastilah, karena itu akan menjadi berita buruk keluar. Nah, orang mau promosi sehebat apapun, dengan munculnya berita air yang cacing begitu, Mengerikan orang ya. membuat orang sudah sangat tidak nyaman tentunya. Jadi nggak heran kita kalau misalnya orang pun mau kemari harus berhitung lah. Nah, kira-kira
apa yang bisa kita tawarkan solusinya? Apakah kita mengganti atau bagaimana kira-kira, Bang? Kalau saya sih pikir begini ya, kesampingkan dulu ego, dan ini kan soal ego ya, ego sektoral dari BP Batam. Saya kira BP Batam udah harus lebih wise ya, lebih bijak menyikapin hal ini, karena batas waktu sebenarnya sudah lewat kalau dia uji coba. Faktanya menurut saya sampai udah tahun kedua atau Udah ketiga 2 tahun ini ya. ya. Tahun Mas. Ini udah nggak uji coba lagi deh, Bang. Ya harusnya sudah selesai itu. Halo Bung. Nah, datang Pak Bos. Ya artinya apa? Ini kan sudah nggak bisa lagi ditolerir. Sudah harus ada sikap misalnya, bukan sekedar lagi mengevaluasi, tapi tindakan. Jadi kesampingkanlah dulu bahwa mereka itu karena satu dan lain hal akhirnya masyarakat yang dikorbankan. Saya kira itu aja pilihannya, nggak bisa lagi karena harus betul-betul udah action. Baik. Iya. Karena sudah masuk tahun ketiga ya. Iya. Ya, balik tadi ke kondisi balik kolam macet. Jadi banyak warga kita yang nggak dapat air bersih dong. Oh banyak sekali. Makanya kan dalam kondisi seperti ini yang terjadi, ya masyarakat tuh hanya bisa yang mengumpat dan ya marah-marah, bahkan sebagian memaki. Artinya apa? Artinya ini bukan hanya di Balai Kolam, tapi beberapa ruli yang kami kunjungin juga mengalami hal Kondisinya yang sama. sama airnya. Padahal harusnya di tengah kota mereka airnya lancar karena mereka membayar. Justru di ruli lebih mahal dia. 1 kubik kalau nggak salah itu 18.000. 18.000. 18.000. Jauh lebih mahal ya. Uh-uh. Kita bincang kemarin dengan Pak Dirut ya. Iya. Ada kopi dulu, Bang. Oh Kopi iya, dulu. boleh. Pesan kopi. Tak kopi lah satu ya. Yang, Iya. ya, oh ini tadi. Oh ini Wah, tadi ini kopi. kemari. Ini kemari bukan Itu yang- PRT. Ini kopi nih. Kopi setengah kilo. Ini agak berbeda kita. Ini Agak ada berbeda, kopi, ada kacang, ada kue. Wah. Namanya Nah, tinggal Kak di Ibu, Ruli. Ibu tadi kan, Itu macam-macam. Ibu tadi kan bawa kue ya, Iya. bawa bolu tadi. Oh, bolu ya. Jadi Ibu ini kan jualan apa tadi? Bu? Jamu ya Bu ya? Iya, jamu. Jamu. Nah, lagi kosong. Ah, ini. Ada yang beli gas, gasnya kosong. Wah. Ini gimana ini? Ini masalah juga ini ini, jadi Bang. masalah Ya. nih, Bang. Ini masalah Saya sekarang. kira ini. udah beberapa minggu ini saya sering kemari. Saya tanya ini Ibu yang punya warung gas selalu terlambat. Terlambat. Ya bahkan distribusi. warga kemarin tuh beli di Bengkong ya berapa? 40.000. 40.000. Ibu-ibu ini beli gas berapa? Ada yang Kemarin 27. 27. Macam harga jual. Kalau selain Pangkalan Padahal Harganya 21. 21. Ya 21. Masalahnya distribusinya terlambat. Karena kabarnya katanya adalah mobilnya yang rusak. Adalah yang keterlambatan karena macam-macam. Tapi ya seperti ini, Ibu tadi ya mau pesan ini ya? Sudah ada. Tangan kosong. Ibu tuh pulang tuh. Ha. Pulang dia, tangan kosong ya, Bang. Nggak ada gas. Kasihan mau masak nggak ada, Nggak nggak ada bisa. gasnya. Nah ini juga jadi problem saya kira untuk masyarakat ya, masyarakat kecil yang memang kebutuhan mereka tuh real gas, artinya kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau nggak kayak gini kan menambah cost ya. Kalau saya melihatnya tentu akan menimbulkan inflasi juga menambah karena meningkatkan kebutuhan harga yang di luar dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Iya, betul. Sempat juga kewalahan kemarin di sini. Makanya kalau datang ini ya Bu ya, kalau datang gasnya langsung habis ya. Iya, Orang tantri semua. Enggak, karena bagi ibu-ibu, Bang, beda gap harga 5.000, 6.000 itu lumayan, Bang. Iya, Kan? besar. jajan Karena dia rutin, karena dia Apalagi rutin. ini rutin. Sampai 40.000 itu. 2.000 aja kita. Oh, iya. Dia kan rutin, karena Kita pemakaiannya mikirkan rutin, bukan kan anak jajan kan. Jajan anak Ya, lah bayangkan ini. kan, habis ini, nah ini kan karena terlambat dia cari luar lebih mahal. Iya. Besok dia datang, habis dia cari lagi luar lebih mahal, otomatis kan menambah juga pengeluaran. Yang agak lucu juga kan gini. Di luar ada gitu kan. Di luar ada. Kenapa di Pangkalan kosong kan gitu kan. Ya ini juga himbauan lah ya kepada pemerintah untuk betul-betul memperhatikan menurut kami. Karena kebutuhan real masyarakat ini harusnya ya diperhatikan secara serius. Iya. Apalagi udah naik 3.000 ya, Bang kan? Naik 3.000. 20 berapa sekarang? 24 ya? 21, Bang, headnya, Bang. 21 dari 18 ya? Dari 21 dari 18. Harusnya ada jaminan Iya. jaminan bahwa stoknya itu selalu ada, Iya, Bang. janjinya kan begitu, naik tapi stok aman. Iya. Ini Tapi kan saya lihat faktanya ini kan ini Pangkalan juga di sini nih. Iya. Pangkalan, tapi selalu kosong. Bang. Ini bukan cowok. Ya, gimana, Pak? Ada salah satu kemungkinan Pangkalan besar bermain sama orang. Hmm. Itu satu. Iya. Kedua, contohnya perumahan. Perumahan itu berapa kakak?
pangkalan di situ kan ada itu. Iya. Setiap perumahan RT itu kan ada pangkalan. Nah, pangkalan kecil yang kayak ibu inilah ya. Nah, sekarang di situ ada 30 kakak, tapi diambil 60-50 dari orang pangkalan. Sisanya dijual keluar. Ini yang menjadi rugi. Akhirnya orang-orang yang sebenarnya harus Orang yang mendapatkan tak harusnya dapat dapat ya. ya. Berhak harusnya. Berhak mendapatkan. Iya. Padahal dengan sistem pangkalan ini kan sudah dipetakan nih, Jo. Iya. Pangkalan sekian, itu kuotanya udah jelas nih semua Betul, untuk betul. warga. Gitu. Namun artinya yang membuat pangkalan ini kuotanya itu seharusnya 25 kakak diambil 100. Nah, di sini menjadi suatu kejanggalan bagi warga kami yang di bawah ini. Sehingga kami tidak mendapatkan gas. Nah, mereka yang 100 tadi berapa? Kalau 60, 40 itu dijualnya keluar cepat. Iya. Karena dia tidak mau menunggu uang dia terbenam. Dia kan mau kelola Iya, uang dia. Nah, yang membeli ini tentu dengan harga yang agak mahal. Contoh, 21 dibuatnya 23 dia beli. Tapi dijual 27, 26. Lumayan. Nah, selisihnya. Ini, Lagi yang ngobrol ini itu. suara warga langsung Iya. nih Bang. Ini ya Bang. Ini kira-kira nih Bang menurut Abang. Mereka yang mengalami langsung. Kayak di sini kan Pak, di RT 2 ini warga kami itu 780, sementara kuota kami pangkalan gas hanya 200. 600 lagi mau kemana kami cari? Dari air, tabung, atau pakai kayu kembali kan gitu. Iya. Karena begini Warga ya, kami 780. Jadi berebut. Sementara tabung 200 seminggu. Seminggu kita habis 1 tabung. Emang mencukupi? Enggak mencukupi. Iya. Cukup. Di situ kami mirisnya. Jadi warga ini kadang sampai ke Bengkong, sampai kemana-mana nyari. Wah, jauh juga Iya. warga Balai Kolam mencari gas ya untuk ini Nggak habis Makanya waktu, kemarin saya habis dapat biaya 40. mahal Iya. lagi kan. 40.000 Iya, 1 yang saya tabung. tahu Di mana itu? Bapak bisa Carinya di terjadi. Bengkong. Bengkong. Kenapa Ya, saya itu tahu dalam kondisi terjadi? Saya kan orang di lapangan ini berkeliling sebalai kolam seluas 14 hektar. Saya keliling setiap hari. Masih banyak pangkalan ilegal. Kayaknya nih kemana? Artinya Nah, mana pengecer mereka? kali Pak ya. Hah? Maksudnya dia bukan pangkalan, Iya. tapi dia punya jatah gas. Iya, yang pengecer. ada yang mengantar pakai mobil, Betul. mobil apa Buka mini sabang box. jaga. Nah, ini problem. Ini problem Bang. Kira gimana menurut Abang? Ya, saya kira di Sperinda itu memang betul-betul harus memperhatikan ini. Bila perlu melakukan razia, karena ini akan merusak sistem distribusi. Distribusi, betul Bang. Sistem distribusi apa yang sudah mereka rancang. Seharusnya kalau kami ini paling Iya. tidak 3 atau 4 pangkalan 700 kakak. Dari Ibu RT itu Iya. jelas ngomong 700 kakak. Artinya kan dengan apa yang dibilang Pak Jiji tadi, itu bisa di-drop kemari, tapi Iya. mereka mungkin bermain lebih dikasih ke pangkalan-pangkalan yang tidak resmi. Yang Ya, bisa memberi ya, harga yang lebih tinggi memainkan gitu ya. harga itu tadi. Nah, kita berharap ya ini, saya kira ini hanya di satu titik. Ya, bagaimana di titik-titik lain yang sebenarnya kuota untuk mereka itu bisa dicukupin. Harusnya cukup. Bisa dicukupin. Karena kalau jumlah tadi Bu RT bilang dapat kuota berapa kita? Berapa ini? 240. Nah, sementara Kakaknya 700, 700-an. Warganya 780 kakak. Ya, artinya Berarti kalau kurang ada 600-an. ya itulah ya pasti mencari udah harga yang lebih mahal udah pasti. 240 itu datangnya per Iya. berapa minggu, Bu? 2 kali dalam seminggu. Kita kan 2 pangkalan, Pak. 2 kali dalam Yang seminggu. hari Kamis 140, Iya. yang hari Selasa 100. Aturan ini udah jatah kita masuk lagi nih. Tapi belum masuk. Hanya 240. Tapi belum Air- masuk. Air Udah dan jatahnya gas belum ini kan Iya. sebuah ya Ya, kebutuhan masyarakat kebutuhan ya, utama, Bang. iya. Masyarakat kelas Iya. ini ya, Bang. Kebutuhan utama. Utama bagi masyarakat. Ya. Kalau kira-kira kita pecah ini RT kami ini menjadi 4 RT, itu sudah melebihi 700 kakak. Ya. Sedangkan 40 kakak 1 RT. Aturan pemerintahan kan begitu. Iya, iya. Kalau kami pecah sudah berapa pangkalan yang kami harus dapat, sehingga warga kita ini tidak kesulitan gas. Ya. Kami ambil aturan seperti itu. Iya, iya. Kira-kira bagaimana menurut Cocok? Waduh. Ya, tapi saya pikir tetap harus peran pemerintah melalui Disperinda ya. Iya, karena kewenangan ada di Iya, Disperinda iya. kan gitu loh. Karena tinggal minta report aja dari RT RW atau kelurahan kan. Berarti kalau andai kata semuanya diawasi dengan baik, tepat sasaran, mungkin hal-hal kayak gini nggak akan terjadi. Ya Bang? ada kekurangan memang tapi tidak separah ini. Tak separah ini, ya, Tidak Bang. separah ini. Masih bisa Ya masih tolerir bisa lah tolerir ya. Bang. Ah, Miss-nya iya. itu. Tapi Persentasenya mungkin nggak sebesar ini. Mungkin ada langkah-langkah yang akan diambil Bang Ubang nanti ke depan ini. Kalau kan? saya paling ya itu pertama tadi yang mengkoordinasikan, menyampaikan kepada teman-teman ya
yang berkompeten lah ya dalam hal ini. Ini saya pikir misalnya kita ngobrol ini juga sebagai satu masukan ya buat pemerintah Kota Batam. Ya karena saya di provinsi tentu juga meminta fungsi koordinasi dari Disperindak Provinsi ya untuk bisa memonitor. Ya syukur-syukur misalnya ini hanya terjadi di skala yang kecil. Kita khawatir bagaimana nanti kalau di pulau. Bagaimana kalau di yang internet tidak terkontrol yang malah lain lagi. Yang mereka mungkin harus membeli tempat yang lebih jauh lagi kan. Iya. Ini semakin menarik nih Bang pembicaraan kita ini. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, kita rehat sejenak ya Bang. Kita rehat sejenak. Rehat. Ya, tadi kita sudah berbincang masalah problem, ada 2 problem mendasar ya tadi soal masalah air, masalah gas yang kuotanya jauh dari jumlah penduduk di Balai Kolam ini. Dan kita berharap ada janji Pertamina untuk menambah kuota dan Balai Kolam perhatikan karena sangat sedikit sekali ya yang didapatkan dari hanya 1 RT loh tadi itu. Kita ada 10 RT. Hanya seperempat dari kebutuhan warga Balai Kolam, Bang. Berarti cuma 25% terakomodir. Setiap hari. 75% lagi kemana kan? Iya. Berarti, tapi bagi Balai Kolam permasalahan itu tidak hanya air juga, gas juga, ada permasalahan lain. Tapi ahlinya ini ada ya. Bang Uba udah sering sudah. Dari tahun berapa di Balai Kolam gitu? Wah kita bersama-sama ya, tahun 2010 ya Pak Jiji ya. 2010. Jadi sejak perjuangan listrik pertama kali lah dulu. Listrik dulu kita. Iya, dulu perjuangan listrik awal. 2009 ya ketemu, tapi perjuangan startnya itu 2010. Mungkin menarik juga cerita sedikit soal perjuangan listrik dulu gimana? Boleh sedikit Bang. Iya, jadi dulu kan Ruli itu rata-rata menggunakan genset. Iya. Nah, ya artinya pemerintah pendekatannya legalistik dalam pengertian tempat. Padahal kita memandang dari sisi hak sebenarnya. Betul. Iya, artinya kesampingkan dulu soal tempat bahwa seperti air juga itu hak itu ya, listrik karena itu boleh sambil ini ya, Bang, dasar. Sambil. Boleh. Ini ada kue Bung ya. Bang. Enak sambil ngopi. Jadi infrastruktur dasarnya itu listrik. Nah, karena kita lihat bahwa penggunaan genset yang digunakan oleh masyarakat itu sangat terbatas. Berapa ampere waktu itu Pak Ji? 2 ampere maksimal ya. 2 ampere. Dan hidup jam 6, mati kadang jam 3, jam 4. Pagi. Itu ada bonus 1 jam. Itu. Paling dia jam 5 lah. Gitu. Ada bonus. Kalau hidup. Iya. Kalau dikasih bonus ya, kalau lagi nggak dikasih ya nggak. Pakai bonus ya. Iya. Padahal hidup di tengah-tengah kota metropolitan ya. Kota metropolitan. Yang katanya melimpah listrik. Iya. Pasokan listriknya, tapi ya masih belum waktu itu Bang. Ya, pertimbangan kita waktu itu kan karena air sama listrik dulu itu justru yang membuat biaya hidup masyarakat di Ruli menjadi sangat mahal. Ya bayangkan genset dengan 2 ampere ya bisa buat apa kan gitu. Makanya perjuangan itu kita lakukan bersama-sama warga di Balai Kolam. Ya artinya bisa berhasil dan sekarang semua bisa menggunakan listrik. Ya. Tujuannya tentu kan terutama untuk anak-anak bisa belajar, beristirahat lah. Saya kira itu. Ini udah 13 tahun bersama warga 13 tahun. 13 tahun bersama. 14 jalan ke 14. Ini jalan 14. Ini bukan waktu yang sebentar, waktu yang cukup lama dengan warga Balai Kolam. Nah, selain mungkin dengan problem tadi ada listrik, ada gas, air, ada problem-problem apa lagi yang mendasar mungkin yang pasti belum banyak hal bisa ya. diakses oleh warga Ya, sih problemnya sih cukup kompleks lah ya, tetapi mungkin bisa dipilah-pilah beberapa. Saya pikir pertama masalah pekerjaan. Nah, di sini kan ibu-ibu itu masih pada usia produktif. Tapi karena aturan di perusahaan itu batas sampai umur berapa Bu kalau di perusahaan Bu? Umur berapa biasanya? Berapa itu? 25 25 udah dianggap ini bisa. Padahal perusahaan minta yang fresh graduate. baru tamat Iya. Padahal kita berharap ya usia produktif itu ibu-ibu kan masih dalam usia produktif. Maka kami mendorong pemerintah kalau bisa intervensi ya aturan pemerintah pusat itu diambil kebijakan karena usia produktif ini sebenarnya banyak yang bisa dimaksimalkan dalam upaya bekerja. Karena kalau kami lihat kalau ada sisi lain misalnya dibarengi dengan memberikan pelatihan sehingga mereka produktif secara ekonomi.
Tapi itu sama sekali hampir nggak tersentuh. Kalau di sini nggak tersentuh sama sekali. Rata-rata pekerjaan masyarakat sini apa, Bang? Iya, sektor informal. Nah, seperti ibu ini, ibu tadi jualan apa, Bu? Saya jamu sama Jamu. bolu kering. Nah, ini bolu ini, Bu. Oh, yang kita makan Nah, tadi ini ya? bolu. Enak, Bu. Iya. Enak. Itu saya makanya saya kepingin ada yang mengusulkan suruh ngurus halal. Ah, Nah, halal saya ini. insya Allah bahan itu bagus memang. iya. Saya Ini nggak pakai bahan ibu buat bahan. sendiri kan? Iya. Ibu buat sendiri. Saya nggak pakai bahan yang lain-lain. Ah. Cuma Kesulitan. sprit. Selama ini kesulitan. Sulit nggak sih ngurusnya? Ngurusnya? Mau ngurus? Belum. Iya, rasanya muka ini. Tapi saya belum ke lurah memang sih. Belum ke lurah gitu. Apa aja yang diminta, apa aja gitu saya belum. Saya memang kepingin cari surat halal. Jadi mereka dibantu tentunya nanti ya. Iya, seharusnya dinas UMKM. Iya. Fasilitasi kan Iya. gitu loh. Karena udah ada yang menyarankan gitu kan. Karena saya di PO sama orang Batu Aji. Di PO kan setiap khusus hari Senin barang ini ada di sini di Batu Aji. Itu di PO kan. Ada pre-order kan. Iya. Lumayan. Boleh Mulailah gitu. Boleh tanya nggak, balai kolam yang di Ruli ya, Bang? Ada berapa kakak total sebenarnya, Bang? Lebih kurang 3.500. 3.000. Lebih. 3.500. Ya kalau sekarang mungkin di atas 4.000 ya. 5.000-an ada. Nggak sampai lah 4.000-an lah. Oh, kakak ya, Kakak. Ada satu pertanyaan. Jadi kalau jumlah penduduknya sekitar Kalau penduduk hampir 8.000-an. enggak penduduk jiwa maksudnya. Jiwa. Wah, ada Jiwa 30 ribuan lah. Ya anak-anak kan dihitung kalau jiwa. Bu RT, Ibu RT ngitung suami istri aja. yang bisa memilih aja Bu RT. Ya, yang memilih aja. Ya maksudnya ikut pemilihan yang maksudnya yang ikut pemilihan RT RW aja dihitung. Nah, kalau dihitung RT RW malah lebih sedikit karena satu rumah. Tapi kalau jiwa saya kira udah lebih dari Iyalah. 30.000. Banyak lah. Besar. Jadi kalau kami yang sangat kesulitan itu adalah dari kesehatan. 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 Seharusnya kan kalau menurut saya itu ada jam kesda. BPJS belum nggak dapat Pak. Ada, tapi artinya kehidupan di sini kan menengah ke bawah itu ke bawah lagi. Itu yang persoalannya. Bawah ke bawah banget gitu ya. Iya, yang ke bawah Ini banget. menengah ke bawah, Jadi bawah gini lagi, dia, bawah jadi- lagi, bawah. Jadi gini dia Pak Jiji ya, misalnya saya sih berharap pemerintah membantu mempermudah. Contoh di sini kan banyak warga karena pekerjaan terbatas dan lain sebagainya. BPJS-nya mati, nggak aktif, Oh. nunggak kan? Iya, Tahun karena mandiri tahun. Bang ya. Iya, baik dia ya mandiri terutama, nggak aktif. Nah ini harusnya dipermudah, BPJS juga jemput bola dan pemerintah daerah supaya ketika mereka mengalami masalah, sakit atau apa, jangan ditolak. Harus ada solusinya. Memang di provinsi bisa kita bantu melalui jam kesda. Tapi masyarakat nggak semua tahu itu. Terbatas. Nah, di sisi lain pemerintah juga anggaran jam kesdanya kan terbatas karena backup aja sifatnya. Iya. Nah, padahal orang yang harus dibantu, dia harus melapor ke BPJS untuk menyatakan dia nggak mampu. Iya. Supaya bisa dialihkan ke jam kesda. Sampai nanti dia mampu baru dicicil. Nah, itu di banyak tempat, ribuan warga itu mengalami kesulitan itu. Dan kita selama ini selalu mengkampanyekan, membantu lah ya, mengedukasi supaya kalau nggak mampu lapor, kalau nggak mampu lapor. Oh, seperti itu. Nah itu, makanya sering sekali punya Kalau masalah. nggak salah ada program Pemda juga yang BPJS yang preminya dibayarkan oleh Pemda kan gitu. Kalau Batam setahu saya nggak punya anggaran, yang punya provinsi. Provinsi. Ya, jadi penerima bantuan iuran namanya PBI. PBI betul. PBI ini di Batam dia hanya mendata saja. Sepanjang, tapi nanti bisa dikonfirmasi ke teman-teman atau Pemko. Misalnya ada nggak anggaran mereka pos anggarannya? Kalau masih ada itu nggak. kan bisa paling nggak disepet untuk Iya. warga kita di Setahu sini, kan? saya Pemko nggak punya. Pemko Batam nggak ada alokasi anggaran untuk PBI. Provinsi punya. Nah itu. Ini ada mengganjal dari Iya. Pak Sade tadi. Bang. Ada berarti ada 4.000 kakak. Berarti kalau jiwanya bisa 8.000 Oh lebih, 30-an. 10.000 jiwa. 30-an. 30.000 jiwa di sini. Nah, pertanyaan saya, Bang, Kalau semua ini tak tercover Iya. BPJS juga rentan sekali kalau Oh rentan, sakit kan. rentan. ini ibaratnya orang miskin tak boleh sakit. Bang. Ya, ya, memang. Ini ibaratnya begitu dia. Bang. Ini kemarin sakit. Kemana mau cari uangnya? Iya. Baru keluar dari rumah sakit ini. Iya. Setengah bulan lalu. Nih, tapi hal yang paling mendasar yang tadi saya pikirkan, pemerintah
masyarakat Balai Kolam merasakan nggak sih kehadirannya pemerintah daerah di sini, baik di Batam maupun tapi jawabannya tahan dulu Bang. Oke, siap. Tahan dulu ini Bang, jangan buru-buru Bang. Masih banyak waktu kita. Iya. Kita rehat sejenak. Ya, perbincangan dengan Bang Uba dan warga Balai Kolam kita lanjutkan menjelang maghrib. Nah, kebetulan kita kedatangan Pak Imam ini. Ya. Pak Imam mungkin banyak hal yang pengen disampaikan Oh, iya. juga di kesempatan ini ke Pak Uba. Silakan. Ngobrol-ngobrol lah kita Ya. tadi tentang ini. Ini saya cerita dulu. Boleh, Boleh ya? boleh Pak Imam. Nah, ini Pak Uba kan mau nyalok lagi ke Kepri. Ya. Dulu sudah. Jadi ini dari saudara-saudara kita yang mau nyalon. Kemudian duduk bersama-sama di Fasuk ini. Sepertinya tempat ini mujarab. Berkat. Berkat. Amin. Iya. Dari ayah kita, Ya. Sani. Kemudian Pak Isdianto. Ya. Ada Pak Rudi, ada Pak Amcakar, ada Pak Ahmad Dahlan, ada Pak Gubernur sekarang, Iya. Pansar. Pansar. Ya. ada Pak Wakil Gubernur, siapa? Bu Manin. Bukan, satunya dulu yang dulu. Oh, Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Semua yang ada di sini, alhamdulillah. Semua. Hadir juga sih Bang, Bang Uba. Berarti Oh, Pak Uba alhamdulillah. Bukan Pak Imam kenal sudah sejak kapan, Pak? sejak awal perjuangan Iya. Balai Kolam. Balai Kolam. Sama Bang Uba. Iya, Wah. kemana-mana. Jadi apabila ada gejolak di masyarakat mau digusur lah. Ini Pak Uba harus. Iya. Ini menarik lah kalau itu. Iya. Jadi seluruh warga Balai Kolam ini Ada kalau- tempat mengadu, Pak ya? iya ada yang bantu menyampaikan Berarti Inspirasi. berarti benar-benar mengayomi ya, Pak. begitulah kira-kira. Tidak. Nah, Tidak mengayomi di pas 5 tahun aja ya, Pak ya. Pas jelang pemilu aja mengayominya ya. betul. Dulu sebelum dilantik jadi DPR RI, DPRD. DPRD. iya. Saya tanya, Pak Uba nanti masih aktif nggak? Ya. Wajib kata Pak. Wajib. Itu di Pak Jiji. Ya, masih ngopi lah istilahnya. Pertemuan maksudnya habis selesai pertemuan tuh masih ada. Yang paling berkesan mau hari raya minuman pun alhamdulillah. Wah. Ya, alhamdulillah. Kalau Berkah ya, tapi kalau Ah. saya lihat-lihat nih, Ah. Bang, kalau saya menilai ya. Nih yang datang duduk sampai Bang Uba ini silih berganti tadi. Oh, iya. Sebelumnya bukan Pak Imam, ada yang Iya. lain. Iya. Tapi sambutan masyarakat Balai Kolam Iya. terhadap Bang Uba ini Iya. ya, saya lihat alhamdulillah ya luar biasa gitu. Meskipun banyak pesaing-pesaing Bang. Oh iya. Biasa. Musimnya. Musimnya ya. Musimnya, Pak ya. Tapi tadi Bang, sempat kita di segmen kedua tadi sempat pertanyaan Bang. Bagaimana sih pemerintah daerah Ya. memperhatikan 30.000 jiwa di sini? Ya. Apakah memang memperhatikan yang terus-terusan, yang secara kontinu, atau hanya Musiman. per musim? Nah, Iya. gitu maksudnya. Iya. Perhatiannya bagaimana sih Bang sebenarnya? Abang melihatnya? Kalau saya secara umum memang ada upaya komunikasi dari kelurahan, kecamatan, tetapi memang jauh dari maksimal. Nah, kalau dia lebih cenderung menjelang pilkada, itu mulai intensif perhatian itu hal-hal. Tapi ya saya Berarti pikir warga lah yang paling tahunya ada Bu RT ini, mungkin Ibu-ibu lah yang tahu ini. Wah, ini Bu RT. ini Bu RT-nya nih. Ini Bu RT. RT berapa, Bu? RT 02. Ya, Saya RT kira ini sini. ternyata Bu RT di Oh, Bu samping RT. saya. Wah. Bu RT baru. Bu RT baru. Bu RT Nah, baru. Ibu melihatnya bagaimana, Bu? Misalnya untuk perhatian kepala daerah maupun juga mungkin ya kalau dari Bang Uba mungkin jelas Ya, perjuangan itu dari 2009 dimulai gitu dan sampai sekarang pun masih Bang Uba masih tunak ya. di sini gitu. Berakar Abang di sini ya, Bang ya. Ya, udah dalam kali. Udah tahu kan sudah jauh. Tinggal ganti KTP. Pindah Balai Kolam. Tapi selain Bang Uba, kira-kira gimana, Bu? Yang ya apakah memang perhatian itu benar-benar terus-menerus atau hanya ya kayak tadi kita ceritakan Terus Iya. Terus Bukan. enggak. Bukan Bang Uba. Enggak, terus menerus memang. Yang Bang Uba ya? Tidak diperhatikannya. Oh, yang bukan Bang Uba ya, yang lainnya itu ya. Bang Uba mah kapan aja jam 1, jam 2 ditelepon pun. Iya. Yang lainnya itu terus-menerus
tidak pernah perhatian. Saya kira terus-menerus diperhatikan ya. Terus-menerus tidak diperhatikan. Kadang menyalon tidak menyalon, Iya. dia selalu Wah, ini luar biasa. Berarti Kalau Tapi, nanti ya. di zaman pilkada baru ada yang bawa bunga mawar, ada yang Dah. bawa bunga anggrek. Oke, siapa Iman? Wah, Pak Imam di situ. Dah. Makasih banyak Pak Imam. Ya, makasih Pak Imam ya. Makasih Pak. Udah azan Pak. Ya Pak ya. Sholat. Makasih Pak. Oh iya, siap Ibu. Oke. Ya Bu ya. Nanti saya titip ya. karena saya dipanggil. Ya, saya titip ya. Ya, oke. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Iya. Kayak Kita harus rehat sejenak ya. Rehat sejenak. Rehat. Karena Setelah azan. azan ya. Iya. Rehat sejenak. Pembaca Batapos tadi sembari rehat saya udah ngabisin berapa ini. Iya. Iya, iya. Enak kali nih ya. Enak ya. Enak kali. Benar-benar ibaratnya Kembali ke kampung. Saya kembali ke kampung rasanya. Maksudnya duduk di warung, ngopi-ngopi, berbual-bual. Kalau kata orang Melayu, kalau kata orang Padang, Ya. mengecek-ngecek ya. Kalau kata orang Jawa apa Mas? Bu. Iya. Ya banyak ya. Tapi ini membuat kita rasanya kembali ke kampung rasanya. Ya. Di suasananya keren banget. Dan suasananya jauh lebih kekeluargaannya terasa Iya. banget ya gitu. Tadi ada sempat sebelum tadi Pak Imam pergi sebentar, lalu ada pertanyaan yang menggantung itu adalah perhatian pemerintah daerah gitu. Nah tadi kan kita sempat tergantung ya Bang Ya, ya. ya. Tadi Bu RT mau Break. jawab nih, saya kasih jawaban dulu, Oke, kasih silakan, kesempatan silakan, Bu RT dulu Silakan, nih. Bu RT. Nah sini Halo. Bu RT. Yang mau ngaji ya. Ya, Bu RT. Halo Bere. Saya pindah ini biar nampak Bu RT ini Iya. wajahnya. Iya, iya. Karena ini juga mengganggu Bang. Oke. Karena saya mengambil terus di sini Bang. Nah Bu RT, Pas sekali ya. kira-kira, bukan kira-kira. Bagaimana sih sebenarnya perhatian pemerintah itu, pemerintah daerah, baik Batam maupun Kepri, Provinsi. Ya. Provinsi Kepri itu, ke masyarakat Balai Kolam yang jumlahnya 30.000 jiwa. Ini enggak sedikit nih Bu RT, ini jumlah yang sangat banyak ini. Iya. Apakah memang perhatian itu per musim gitu? Pas musim durian ada perhatian, bukan musim bukan durian durian. ya, musim pemilu ya Bang ya. Musim mencari suara. Jadi suara gitu ya. Atau musim rambutan berbeda lagi perhatiannya gitu. Kira-kira gimana? Kalau di sekarang ini nggak ada. Rasaku paling kalau turun itu ya ada bazar apa? Bazar beras murah. Yang datang kita 800, turun hanya 10 kupon. Kemana mau dibagi? Padahal tadi kan dari sebutin ini adalah masyarakat kelas bawah, Ya. di bawahnya Bawahnya lagi, lagi. bukan di Iya. bukan kelas bawah tapi di atasnya, tapi di bawahnya lagi. Iya, Tapi iya. tak dapat kuponnya. Ya kalau ada kuotanya 10 kupon mau kemana kita bagi? Kalau dari 700 ini dikasih Ya. hanya 10 bazar murah ini untuk kemana? Jadi masih nggak kurang Jauh, maksimal jauh. perhatian. Bukan kurang lagi. Jauh dari maksimal. Pusing baginya Bikin Pak. ribut. Bikin ribut. Bikin ribut Iyalah. warga. Jadi Siapa yang mau dapat? Nanti saya nggak dikira- kebayang ini. Nanti dikira Bu RT yang sembunyi. Iya. Saya nggak kebayang ini jadi Diumumkan salah nggak? Diumumkan salah. Iya, iya. Cuman hanya berarti minim banget. Iya. Minim di bawah-bawah kayak yang dibilang tadi, udah di bawah paling bawah lagi. Udah di bawah, paling bawah diselipin Nah, lagi, kita di bawah digencet lagi ya gitu Nah, ya. paling tergencet lah warga apalagi kami di Harusnya Balai ada Kolam ajang ini. sana lah ya. Apa problem masyarakat apa nih yang bisa Ya, kita ditanya bantu? lah ya, Gitu mungkin apa segala Jangan macam. menjelang pemilihan aja datang Iya. Ini bawa ini bawa itu ya. kalau para pencari Tuhan beda. Ini kalau para vibe-nya tuh berbeda kalau kata orang anak muda gitu. Kalau para pencari Tuhan, Ya. kalau kata yang sinetron-sinetron ya benar-benar ke mendekati diri ke Ya. Tuhan. Tapi kalau para pencari suara nih per 5 tahun aja mendekatkan diri ini kayaknya. Nanti ditet ya. Bahaya ini. Tepi jurang obrolan kita. Bapak, ini gimana nih? Ini warga Abang nih. Ya. Ini konstituen Abang. Katanya Abang bukanlah para pencari suara, Ya. tapi Abang benar-benar Ya. ya saya tadi udah jelasin 13 tahun Abang bersama warga Balai Kolam. Nah, Abang menyikapi ini seperti apa? Tadi saya sebelum ke sini juga tak hanya baliho Abang saya lihat ada banyak itu. Oh, iya. Yang lain-lainnya gitu. Nah, kira-kira gimana, Bang? Yang mana satu nih? Ini nyerempet kita nih, Bang. Maksudnya balihonya atau masalah? Masalahnya jangan balihonya, Bang. Ya, jadi Makin gini, masuk ya, jurang kita ya, nanti, ya, Bang. ya. Nyebut yang lain, baliho Ya, lain, Bang. harapan kita tentu begitu ya. Kalau saya sih melihatnya memang ada yang memprihatinkan akhirnya perangkat RW itu diserang warga.
Iya. Karena kuota yang sangat minim sekali ketika ada bantuan. Nah, tentu kami mengharapkan sistem proporsional bantuan itu ditinjau. Katakanlah, kalau di perumahan-perumahan mewah ya udahlah, nggak usah lah dikasih kuota. Iya. Diarahkan ke pemukiman yang memang membutuhkan betul. Apalagi harus menyerahkan KK sama KTP, nggak mungkin orang kaya. Karena dia di perumahan menengah ke atas, paling ada 1-2 keluarga. Iya. Ya memang kebetulan situasi ekonomi atau membutuhkan, tapi in general secara umum biasanya enggak. Makanya dikasihlah kuota itu ke masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Mungkin nggak mencukupin, tetapi setidaknya tidak, katakanlah misalnya begini, kalau di sini 700 dapat 300, Bu RT bisa bagi 2, ya Bu RT ya. Periode ini yang ini, periode Enggak, besoknya katakanlah dia dapat sekian kilo, dibagi 2. Oh. dapat semua. Dapat semua. Jadi menjadi itu. Iya. Rata ya, keadilan. Semakin banyak Iya. orang menerima Tapi kalau cuma manfaat. 10 kupon, Nah, tapi kalau 10 kupon mana baginya kan jadi ribut. Dapat 10 kupon, Jadi berarti ribut. sebiji beras lah itu ya Bu ya. Iya, itu. Jadi, Sebutir aja. Sebutir beras, nah inilah yang Nggak kita mungkin, bagikan nggak kita. mungkin. Aduh. makanya kita harapkan Miris sekali ini. itu ditinjau. Karena memang kan kita bisa lihat klasifikasi masyarakat ya. Dan selalu ada sensus. Nah, sensus itu harusnya menjadi dasar, sensus ekonomi ya, Iya, iya. menjadi dasar juga untuk dinas sosial sampai disampaikan ke pusat. Memang ini udah domainnya pemerintah pusat. Karena memang semua diatur di sana. Makanya nggak bisa juga kita intervensi. Sudah di sensus 2000 tahun lalu, Bang. Iya. Sensus semua tuh, sensus ekonomi Kan namanya. harusnya tahu di situ. Iya. Maka penguatannya di mana yang harus diinikan. Benar-benar tepat sasaran. Jadi. Iya, saya kira itu. Makanya kadang-kadang kita menerima komplain itu nggak bisa juga kita, karena kebijakannya ada di pusat. Berarti kebijakannya itu benar-benar harus tepat sasaran, bukan Betul. tepat kedekatan ya Bang ya. Betul. Kalau tepat kedekatan berbeda bentuk Iya. kebijakannya, tapi kalau tepat sasaran benar-benar Mm-mm. masyarakat yang harusnya dapat ya dapat. Memang sangat membutuhkan. Tapi kalau tepat kedekatan berbeda itu Bang betul. Berbeda. Kenapa? Biasanya apalagi Tapi Bang, Pemda juga bisa kan membuat misalnya operasi pasar. Benar-benar, tapi kuotanya benar-benar cukupin. ya. Jangan hanya Nah, mungkin- operasi pasar itu lebih cenderung bersifat politis. Oh. Iya. Itu pula Jadi masalahnya bukan gitu. memang diagendakan dia untuk katakanlah menekan inflasi, Iya, membantu ini. Karena apa? Sistem pendataannya seperti yang belum disampaikan Bu RT tadi, harusnya berbasis itu. Iya. Dan kedua, kalau dia berbasis data DTKS misalnya ya, data terpadu untuk kesejahteraan sosial atau apa begitu, itu pun terbatas sekali. Iya, iya. Jadi harus dilihat dalam konteks yang realnya. Oke. Nah itu. Betul. Nih, Ini masalahnya ternyata kadang-kadang nggak real datanya. Iya. dan ya di balik kolam pun kalau kita lihat permasalahannya kompleks banget ya Bang. Betul. Kompleks sekali gitu. Ada gas tadi, ada air Gas. tadi, ada kesehatan. Kesehatan. Dan Belum bicara katanya kita yang lainnya, yang lainnya sanitasi, pekerjaan, segala macam. Saya kira pendidikan juga. Pendidikan ya. Sedikit ya tentang pendidikan. Iya, Nah, iya, saya iya. kan selalu mendorong agar ada subsidi. Nah, banyak orang tua itu nggak mampu bayar sekolah bahkan di negeri. Makanya pemerintah juga harus proaktif karena ini urusan dasar. Jangan misalnya sampai dia anak ini banyak juga yang mengalami ketakutan bahkan diancam nggak bisa ikut ujian. Maka kami selalu berkomunikasi dengan dinas pendidikan. Tapi kan itu hanya 1-2 yang bisa dibantu. Yang lainnya Iya. harus ada semacam evaluasi dan juga sikap proaktif. Cek betul masyarakatnya. Iya, iya. Jadi jangan dibiarkan dia akhirnya yang nggak sekolah. Iya, betul. Ada di sini, ada. Nah, karena nggak sanggup dia membayar sekolah. Nah, baik di negeri maupun di swasta. Karena memang kondisinya ya seperti itu. Ada juga sih warga itu yang Hmm. kawannya udah 3 bulan PKL, dia belum PKL karena Pak, dia tidak bisa PKL karena uang sekolah Belum bayar. bayar. Makanya kami selalu mendorong untuk menginformasikan. Maka kami Kasihan sekali komunikasikan. itu, Bu. Jadi kan tertunda nanti. Dia Iya. di negeri, sekolahnya di negeri. Iya, biasanya di SMK adalah warga itu kan. kita ini di sini. Kenapa nggak PKL? Belum bayar uang sekolah. Kata ibu guru harus Iya. bayar dulu baru bisa Ah, PKL. cuman kan biasanya gini, nggak semua mau melapor, Oh gitu. didiamkan. Nah, ketika kita ada ngobrol-ngobrol gini, ada informasi, kita kalau pemerintah Tapi provinsi sebenarnya sih biasanya membantu. Bisa juga sekolah yang proaktif gitu loh. Woi Pak Dewan, ini ada Ah, dari dapilmu nih. iya, sebenarnya Kan mereka bagus juga, kayak gitu. ada kebijakan, cuman kadang-kadang sekolahnya juga nakal. Sudah tahu memang benar-benar nggak mampu, masih juga
Iya. Nah, Padahal padahal pakai subsidi sidang bisa ya aja. bisa sebenarnya. Harus kita sampaikan dulu barulah mereka ini. Sudah tahu di bawah diinjak lagi ya bang. Iya. Dan Ini mungkin dia. kalau dicek ke tempatnya, ke rumahnya sendiri, di bawah standar, ekonominya itu di bawah Memang standar. benar-benar ya. itu di bawah lagi ya. Bu? Iya, bayangkan tadi mas, kita- kalau hujan lewat, dia di atas air tidurnya. Nah, itu. Jadi Ya. kalau dia nggak ada duit memang bayaran sekolah ya memang keadaannya begitu. Nah, cuman Untuk PKL itulah terutama Iya. itu ibaratnya motivasi buat lulusan ya. Iya, betul. Berarti ya itu menjadi Banyak perhatian PR ya, lah. Bang, ya? Banyak PR. Jadi memang terus menerus day to day ya. Iya. Hari ke hari kita komunikasikan. Iya. Makanya Penting peran juga Bang Uba ya peran tiap hari. peran Pak RT, Bu RT sangat sangat sentral sekali. Tapi dari- udah biasa ya Bang menghadapi yang Ah, udah gini-gini biasa. keluhan. Udah kita di sini udah artinya itu menjadi hal-hal yang apa ya rutin lah. Iya. Dan Rutin memang gitu. seharusnya anggota dewan balik ke sini gitu ke kesulitannya. ya apa memang problemnya harus ada? day to day ya bang, bukan Bukan year to. Ya paling nggak ada Biar- momen-momen lah, ada momen-momen. Ya di Iya, samping iya. reses, samping ada acara 17-an, ada acara ini pertemuan Betul. warga biasanya. Iya. Ya kita kadang-kadang di sini juga nanti ditelepon tuh sama Pak Haji itu jam 12:30. Ketua ada yang meninggal warga di sini. Ada yang ini, kita meluncur. Jam 1 pun Jam muncul. 1 malam meluncur. ini Udah biasa itu itu. biasa kita ya. Pak. biasa. Iya. Udah biasa. problem yang kompleks ternyata tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek ya bang. Ya. Iya. Meskipun Bang Uba tiap hari ya harus hari-hari mendengarkan. Dan Ada yang bisa kita ini kan. Ada yang Itu bisa yang langsung bertahap. eksekusi. tidak bisa dengan orang yang hanya datang sekitar 5 tahun datang Iya. mendengarkan. Problem ini tidak akan selesai ya Oh, bang. makin Ya. rumit kalau per 5 tahun Per 5 datangnya. tahun datangnya rumit ya bang ya. Iya. Kalau Yang sedangkan tiap- per yang hari tiap aja hari kita Oh, per belum hari aja selesai. masih banyak yang Masih nyampe. banyak Iya, PR-nya. iya. Apalagi yang 5 5 tahun tahun datang sekarang. ya bagi-bagi gitu. Nah, ini soal bagi-bagi lagi. Iya. Bang. Kira-kira nih Bang, ini sudah musimnya pemilu. Iya. Bang, Tidak- sebentar lagi berakhir. Sebentar nih lagi mau berakhir nih Bang. Iya. kampanye. Nah, ini biasanya ada serangan apa namanya Bang ya? Serangan fajar. Fajar, serangan apa lah? Bukan Fajar lagi. Saya bukan Fajar sebenarnya lagi. tahu nih Bang, tapi saya pengen kasih abang ini yang ngasih ngomong ya. Bukan serangan fajar aja itu. Berapa nomor opomu, berapa nomor. Nah, kira-kira bagaimana abang menilai kayak money politik sebagai anggota dewan, sebagai juga salah satu peserta kontestan di dalam pemilu ini? Nah, bagaimana abang menilai money politik? Saya kalau melihatnya ya tidak bisa mengharapkan partai untuk memberikan semacam Edukasi politik. edukasi politik. Maka kami yang mengedukasi masyarakat. Ya. Karena harusnya semua mereka yang datang itu boleh mau sekali 5 tahun atau sekali 20 tahun, tapi gagasan yang dipertarungkan, bukan uang. Iya. Nah, kami melihat kebanyakan itu yang mempertarungkan uang. Iya. Itulah paket ini, paket A, B, C, D, macam-macam paketnya. Oh iya, macam-macam paketnya. Jadi tergantung pilihan. Nah, kami yang merasa di Balai Kolam ini terus-menerus mengedukasi masyarakat, ya akhirnya merasa kadang-kadang sangat lelah sekali karena Terganggu juga ya bukan Bang ya. bukan soal terganggunya, mereka justru tidak menghormati masyarakat. Iya, iya. Masa Kalau- dihargai dengan Iya, karena kalau mereka mau bantu, bantulah yang benar. Bukan dengan cara ya misalnya justru merusak masyarakat. Nah, tapi ya oke lah itu udah umum. Makanya kami keliling ke masyarakat, berdiskusi, berdialog. Nah, jadi harus datang dari kesadaran masyarakat lah yang bentengin seperti itu. Nah, lihat aja nih hari ini banyak kali nih balik. Ramai nggak Bang? Bukan ke abang saya tanya nih. abang ini kayaknya ada Coba Mas ini lah coba. Mas siapa Mas? Mas. Ini mungkin suaminya Bu RT? Bukan? Suami Bu RT. Waduh. Nah, kira-kira Bang Mas di musim ini ramai nggak? Biasanya Pak RT dulu yang didatangi. Iya. RT. Suami Bu RT biasa dia tanya. Biasa Oh, Bu RT. Bu RT dan Kita yang nyari mas. Iya. Kalau saya Berarti kan yang nyari. Bu RT Nyari dapat yang lebih memang banyak bisa biasa. bantu warga saya mas. Bukan nyari yang ada duitnya. Kira- Cari yang bisa buat Hmm. bantu warga. Ramai nggak Barangnya tawaran-tawaran? Bu? fungsinya yang kamu berikan itu untuk warga saya itu 5 tahun ini masih bisa berfungsi, masih bisa Oh. dipergunakan. Manfaat. Jangan kamu hanya datang, Bu, kali sekian berani, sorry mas. Iya. Ada ya, ada Kita ya. masih sehat, masih bisa cari duit. Ada ya. Waduh. Ya. Wah, luar Jadi biasa. kalau- Lumayan itu ya. Luar biasa kalau RT Jadi gini. kalau dilihat di sini, ditanya satu-satu ke rumah-rumah,
Nah, udah berapa KTP yang dikasihkan? Nah, bentar Bang. Saya mau tanya ke Ibu ini. Boleh spill harga satu suara berapa, Bu? Nggak tahu. Duitnya? Ya nggak yang mereka Tawarkan, tawarkan. tawarkan. Yang mereka tawarkan. Oh, yang ditawarkan ada sih, ada yang 150. Ada yang 200. Waduh. Satu Tapi suara ya. kita kalau bisa cari yang benar-benar dia mampu. Kalau mau, kamu bagilah rezekimu buat warga saya. Nggak usah pakai uang. Iya. Bantulah gitu. Apa ya. urusan warga yang mendesak, itulah yang Iya. dibutuhkan. Bisa nggak kamu besok di depan di saat kami yang ilegal ini Ya, besok agak-agak digoyang, Ah. bisa nggak duduk bareng dengan kami? ya, Atau tampil di depan sana, ya itu. pasang badan gitu ya. Iya. Tadi saya coba kali-kali nih Bu RT. 200.000 dibagi 200.000 5 tahun. dibagi 12. Hmm. 12 bulan. 12 bulan. Dibagi 5 tahun. Ya. Dapatnya cuma Rp3. Cuma segitu dihargai kan gitu. Jadi Rp3 aja kita dapat. Ayo. Berat ya. Itulah. Tapi ya saya senang lah ya Bu RT dan warga di sini juga. Edukasi politiknya berarti Edukasi. baik, berjalan dengan baik ya Bang, bahwa Ya, ya pilihlah gagasannya, jangan Betul. pilih modalnya ya Bang. Iya. Ya. Dan yang mau continue turun. iya, ini. terus. Dan satu lagi jangan pilih janjinya aja. Iya. Jangan pilih janjinya. Bahaya. Pilih buktinya ya Bu ya. Kita dulu di zaman pilkada ada yang berjanji di sini kami akan diputihkan. Nah, Bentar lagi pilkada loh. Oh. Bulan 10. Siapa itu? Siapa itu? Ada. Siapa itu? Ada lah. Aduh. Ada lah. Siapa itu? Ada lagi nih janji. Hmm. Jangan Bu, masuk jurang kita nanti Bu. Bahkan Ibu sebut namanya ini. Pasum kita ini sudah berjanji. Di dia. sini dulu. Pasum ini Oh di sudah sini dia. berjanji. Oh ini saksinya di sini saksinya ya. Kita kan kalau ada yang Oke. datang kan kita pasti lihat oh, janjinya ini. Ya, ada lah pokoknya. Gitu. Nyatanya udah mau pilkada lagi. Udah Nggak ada itu ya? Belum ada. Belum ada. Tanda-tandanya aja. Aduh. Ada tanda-tanda. Wah, seru. Iya. Tapi ini Jangankan pemutihan ya, airnya aja masih ngadat. Itu pun tak diusahakan. Masih minum air sumur. masih minum es dulu. Sudah Pak. Iyalah. Kalau kita teruskan lagi masuk jurang kita. Masuk kita nih Bang. Jangan Bahaya lah. ini. Kita tutup saja nih Bang. Silakan Bang. Oke, Bang. Saya kira cukup di sini ya Bang Siap, Bro ya. thank you. Nanti kita berkunjung lagi ke tempat-tempat warga yang Oke, lainnya, kita baik. berbincang-bincang persoalannya lagi. Tapi kami juga berharap Bang Uba tetap konsisten melayani masyarakat di sini. Iya. Apapun yang menjadi kebutuhan, jam berapapun, konsistensi itu penting. Ya. Saya kira cukup sekian. Satu pesan kami bahwa pilihlah anggota dewan yang memang betul-betul merakyat dan betul-betul memperhatikan rakyatnya, tidak hanya ketika mau pemilih saja, tapi secara kontinu. Jangan terlalu percaya dengan pemberian uang yang tadi hanya 200.000, kalau dibagi sekian bulan Hanya berapa Hanya- rupiah itu? Rp3 saja tadi. Itu sangat kecil sekali nilainya. Tidak sebanding dengan mungkin persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan anggota dewan yang memang konsisten. Cukup sampai di sini, sampai jumpa di perbincangan berikutnya dan di tempat yang berbeda. Salam redaksi.